Semuanya dari Allah melalui siapa? Ini penting sekali. 2 Korintus berapa, Mah? Ini Handayani nggak mau tulis-tulis lagi Handayani ini. Dia Hilang. udah punya teman, dia makanya 18. dia nggak mau tulis-tulis lagi si Handayani. Menghilang Handayani. Dia ada di bawah. Semua 18. semua ini dari Allah Tahan dulu. dan Tahan. Satu, semuanya ini dari Allah, Bapak ya. Semuanya ini dari Allah. yang dengan perantara Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya. Berapa pribadi di situ? 2. Dua. Oke, lanjut. Yang telah mendamaikan kita dengan dirinya dan telah mempercayakan pelayanan perdamaian itu kepada kami. Oke, apa yang dipercayakan di dalam Yohanes tadi? Terimalah Roh Roh Kudus. Kudus. Roh Kudus. Ini pelayanan pendamaian. Tetapi melalui kuasanya apa? Roh Kudus. Roh Kudus. Apa yang dipercayakan? Pelayanan pendamaian, lanjut. Sebab di dalam Kristus Allah mendamaikan dunia dengan dirinya tanpa memperhitungkan pelanggaran mereka, dan Dia telah mempercayakan berita perdamaian itu kepada kami. Apa yang dipercayakan tadi di dalam Yohanes? Terimalah Roh Kudus. Barang siapa kamu ampuni dosanya, Diampuni. dosanya diampuni. Selesai. Semuanya itu dari Allah. Semuanya itu dari Allah. Jadi bagaimana Tritunggal di sana kok omong tentang Bapa, Putra, Roh Kudus? Tetapi apa yang dilakukan oleh Tritunggal, kesatuan dalam aksi, tidak dilakukan di sana. Artinya Tritunggal Maha Kudus di sana pincang loh. Iya. Nah, ini saya ambil, yang itu saya tolak. Nggak bisa seperti itu. Iya, sama kayak Ekaristi itu kan, mereka kan nggak mau dikerjain Ekaristi. Mereka juga nggak bisa melakukan Ekaristi sih, saya bilang. Ya, macam tadi kita konsep Tritunggal ya, jangan dulu ke Ekaristi. Jadi seperti ini adalah seperti itu. Ya, perintahnya di Alkitab kan banyak ya, yang harus dikerjakan. Tapi kan mereka nggak kerjakan. Berarti mereka belum mengenal Allah. Tanda bahwa orang mengenal Allah, 1 Yohanes 3 ayat 5. Tanda bahwa orang mengenal Allah itu buat apa? 1 Yohanes 1 Yohanes 3 ayat 5. Mereka belum kenal Allah. Karena apa? Karena ini. Kamu tahu bahwa kamu tahu bahwa ia telah 1 menyatakan Yohanes 1 Yohanes 1 tiga. Yohanes. Surat. Iya, ini Iya, Ini 1 Yohanes 3 ayat 5. Apa tulisannya? Kamu tahu bahwa ia telah menyatakan dirinya Bukan. supaya ia mengaku Berarti- segala dosa. Bukan. 1 Yohanes 2 ayat 3, maaf. 2 ayat 3. Bukan 3 ayat 5, 2 ayat 3. Inilah tandanya kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Berarti mereka belum menuruti perintah Allah, berarti mereka belum mengenal Allah. Inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu menuruti perintah-perintahnya. Dia perintah yang pertama, dia suruh, yang contoh yang tadi. Barang siapa kamu ampuni dosanya, dosanya diampuni. Mereka turuti di sana, Melo? Enggak. Ada sakramen pengampunan dosa di sana? Iya. Di Protestan ada sakramen pengampunan dosa, bagaimana? Enggak. Berarti mereka Maksudnya tidak sakramen turuti. pengampunan dari kita, dari Katolik melakukan. Ya, maksudnya saya ngomong, Enggak. makanya menuruti perintahnya. Inilah tandanya bahwa orang mengenal Allah, yaitu menuruti perintahnya. Perintah Yesus, barang siapa kamu ampuni dosanya, dosanya diampuni. Mereka turuti di sana atau tidak? Tidak. Berarti bagaimana dengan perintah ini? Jadi tanda bahwa mereka tidak mengenal Allah karena tidak menjalankan perintah.
Oke, kita salami Lo Siento dan Rico. Apa kabar Rico? Lo Siento. Pastor. Oke, Apa kabar Lo juga, Siento. Pastor? Baik-baik. Horas, Lo Siento dari mana nih? Medan kah? Iya, betul, Pastor. Oke. Paroki Santo Petrus. Marga apa nih? Silalahi, Pastor. Ya, orang-orang Silalahi ini, Horas. Oras. Berarti Silalahi ini Karo atau Batak? Toba. Batak Toba, Pastor. Batak Toba. Oke, sebentar kita salami. Rico, apa kabar Rico? Baik, Pak. Oke, Rico dari mana Rico? Saya dari Padang, Pak. Oh ya, dari Padang. Katolik, Islam? Islam, Pak. Oke. Silakan. Kita mulai dari mana nih? Oh ya, ada Cio. Cio. Halo Cio. Selamat malam Bapak Romo. Dari mana Cio? Di Kupang Bapak Romo. Oh ya, anak NTT. Oke. Ini padre ini bahasa Spanyol atau bahasa apa ini padre ini? Padre. Selamat malam Romo. Iya, malam Romo. Ini padre Romo atau siapa ini? Bukan Romo, awam biasa Romo. Karena kalau di Spanyol, kalau di Karena Amerika padre. Latin kan kalau padre kan Romo. Oke. Oke, kita mulai dari Itu mana? artinya Oke. Romo. Tidak, padre artinya bapak, oke. Sama Romo. Oke. Untuk bapak yang keluarga juga dipanggil padre di sini. Oke. Iya. Um, Baik Romo. Oke, ini Rico, silakan Rico atau siapa mau dialog silakan. Oke, Bang. Saya mau nanya satu aja, Pak. Saya kan dulu juga kan dari Kristen sekarang masuk Islam. Karena saya rasa di ajaran saya yang lama itu semuanya itu mengajarkan bidat, Pak. Karena di bidat itu kan ada 10 macam. Yang saya mau tahu, apakah di Kristen itu pengikut Kristus yang sejati itu dalam Kristen itu seperti apa, Pak ya? Tolong dijabarkan. Soalnya saya merasa kan dulu saya menjadi Kristen itu melakukan bidat itu karena saya mempercayai bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan anak Tuhan, tapi itu masuk di dalam Sebentar saya bidat. saya tanya Rico, apa itu bidat bagimu? Sesat. Oh iya. Bidat itu yang mengajarkan yang tidak diajarkan Yesus. Bukan sesat, oke? Yang mengajarkan sesuatu yang tidak diajarkan oleh Yesus. Dia menyimpang gitu kan. Ya, dalam pengertian ini menyimpang. Jadi bukan bilang sesat, oke? Menyimpang. Ya, karena itu Yulita bantu dulu ini supaya kita memahami apa itu bidat, oke? Contoh di dalam kitab suci, bidat itu artinya apa? Mengajarkan sesuatu dengan cara memutarbalikan. Contoh Galatia 1 ayat 6-7. Memutarbalikan Injilnya Kristus. Makanya jadi ajaran yang berbeda dengan Injil Kristus. Contoh Galatia 1 ayat 6-7. 6 dan 7. Mengenai mereka yang dianggap terpandang itu, bagaimana kedudukan Engkau baca Galatia atau apa? Galatia Galatia. 1 ayat 6-7. Iya, ini 67 mau. 1 Galatia 1. Oh, sorry, maaf. Galatia 2 itu. Galatia 1. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik dari Dia yang dalam anugerah Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikan Injil Kristus. Untuk orang-orang yang memutarbalikan Injil Kristus, Santo Paulus sudah mengutuk, menganatemakan ayat 8.
Ayat Yunita 8. ayat 8. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Oke. Riko, jadi sebenarnya ketika kamu di Protestan atau di Katolik waktu itu? Protestan. Oke. Jadi standar bidatmu ini harus diperbaiki. Oke? Dari kata bidat, kalau kamu katakan sesat, kita pakai standar kitab suci. Paulus bilang begini, mereka mengajarkan Injil lain, tetapi bukan Injil lain, melainkan memutarbalikan Injil Kristus. Jadi engkau Kalau pakai Bapak satu ini ayat ini, alirannya apa? masih banyak ayat yang lain yang mengatakan. Jadi engkau menyamakan bidat itu dengan sesat ya. Seperti itu dulu. Iya, karena di Matius 12:24 Yesus bilang sesat. Oke, kita baca dulu Matius 12:24. Bantu Di dulu. 12:24-25. Oke, kita baca dulu. Yang begini enaknya kita baca dulu. Langsung kita sandingkan. Oke. Matius 12:24. 24 apa 25? 24, 25, 26, 24, 25. 27. Namun ketika orang Farisi mendengarnya, mereka berkata, orang ini mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, pemimpin setan. Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata kepada mereka, setiap kerajaan yang terpecah pasti binasa, dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah tidak Ini mana, akan Bu? bertahan. Salah, Bu. Markus 12:24. Oke, kan kita Markus. ikut Markus tadi 12, saudaraku. Engkau 24. bilang Matius, ya kita ikut Matius. Kita kan Markus, begitu. Pak. Markus. Oke, Markus. Kita pakai Markus lah sampai sini. Markus Markus 12:24. 12:24. 12:24. Dia maksud Tuhan itu esa. Kalau Kristen Tuhan juga sesat. Markus 12:24. Ya. 12:24. Jawab Yesus kepada mereka, bukankah kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah? Tahan dulu. Riko, kamu mengerti kata Yesus sesat ini tentang apa? Ini ya, tentang orang-orang Saduki yang menganggap orang yang hidup kembali setelah mati. itu Tidak, adalah Tuhan. mereka menganggap bahwa nanti di surga ada perkawinan lagi. Bisa mengerti? Nanti di surga kalau engkau menikah di sini dengan 7 orang, nah, contohnya seorang perempuan menikah dengan 7 orang yang dalam kitab suci itu. Nanti di surga nanti mereka tanya kalau begitu nanti di surga nanti tinggal dengan siapa? Dengan ketujuhnya atau dengan satu saja? Nah, ini konteks dalam pengertian itu. Jadi tidak bisa kata sesat itu untuk semua hal. Bisa mengerti, Riko? Jadi jangan ayat 24 itu harus dimengerti dalam konteks. Yesus omong tentang apa? Omong tentang perempuan itu yang menikah dengan berapa saudara. Engkau mengerti itu dulu, oke? Makanya kata Yesus Jadi ayat 5. konteksnya Orang Saduki konteksnya mana, Pak? mempersoalkan itu. Konteksnya orang Saduki bilang kalau begitu nanti perempuan ini menikah dengan 7 orang, nanti di surga dia tinggal dengan siapa? Nanti Yesus bilang, kamu sesat kalau kamu pikiran seperti itu. Makanya ayat 25, Yesus bilang apa? Di surga tidak dinikahkan dan mengawini. Di surga semua orang hidup seperti malaikat. Engkau bisa mengerti. Itu ajaran yang sesungguhnya di situ. Jadi di surga tidak ada lagi baku naik di sana. Contohnya begitu. Kata kasarnya. Baca ayat 25-nya. Sebab bila mana mereka bangkit dari antara orang mati, mereka tidak kawin dan tidak dikawinkan, tetapi menjadi seperti malaikat di surga. Bisa mengerti? Mereka tidak dikawinkan dan makanya pikiran orang Saduki itu sesat kata Yesus karena mereka pikir nanti di sana masih ada kawin dan dikawinkan.
Jadi engkau tidak bisa ambil ayat ini kata sesat ini untuk mengatakan semua kekristenan sesat, oke? Ya. Terus juga Pak di apa ini? Berarti apa tadi apa Bapak bilang bidat itu? Yang tidak Bidat mengikuti artinya ajaran Yesus. mengajarkan sesuatu yang menyesatkan orang dalam pengertian memutarbalikan Injil Kristus. Yang tidak mengikuti ajaran Yesus ya. Iya, yang itu. Mereka putar balikan ajar Yesus untuk apa? Contoh kita pakai Roma 16 ayat 17 18. Orang-orang yang mengajarkan sesuatu yang bukan Injil yang diwartakan oleh para rasul. Apalagi mereka memutar balikannya itu untuk kepentingan perut mereka. Contoh kecil. Makanya mereka ini bidat dalam pengertian ini. Mengajarkan sesuatu atau memutar balikan apa yang dikatakan Yesus. Oke? Contoh kecil, kita ambil contoh yang lain. Makanya setelah engkau mengerti apa kata bidat dalam pengertian ini, baru kita tahu, oh ternyata ini yang ditentang. Oke? Roma 16, 17, 18. Aku menasihati kamu, saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka yang menimbulkan perpecahan dan batu sandungan bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima. Oke, Hindarilah tahan mereka. dulu Yulita, pelan-pelan. Hindarilah mereka. Karena mereka mengajarkan sesuatu yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima. Injil yang kami wartakan itu, mereka putar balikan supaya bertentangan dengan apa yang kami wartakan. Paulus bilang kepada gereja Roma, hindarilah itu. Karena apa? Ayat 18. Sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri dengan kata-kata yang muluk-muluk dan bahasa yang manis, serta mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Engkau bisa mengerti Riko, ini dalam pengertian bidat. Menipu, memutarbalikan ajaran Kristus supaya menipu, supaya bisa menggait orang-orang yang lemah, orang-orang yang tidak tahu tentang pengetahuan agama. Ini harus dipahami dalam pengertian itu Riko. Jadi kalau engkau mengatakan langsung, standar engkau mengatakan kekristenan itu bidat, ketika saya menjadi orang Kristen itu bidat, pertanyaan saya, berapa kali ketika engkau Kristen, waktu engkau menjadi Kristen, berapa kali engkau pergi bantu orang janda-janda, berapa kali engkau pergi bantu anak yatim piatu? Pertanyaan saya. Berarti Berapa bidat kali itu engkau yang kunjung, tidak mengikuti ajaran Paulus atau tidak mengikuti ajaran Yesus, Pak? Yang saya omongkan Injil. Jadi seluruh pemberitaan, berita gembira, kabar gembira itu namanya Injil. Oke. Makanya pertanyaan saya ketika kamu jadi Kristen, berapa kali kamu pergi mengunjungi penjara orang-orang yang di sana? Berapa kali kamu pergi mengunjungi? Ini ajaran Yesus loh. Kita bongkar. Contoh, agama yang imakulata. Yakobus 1 ayat 27. Apakah engkau ketika masih Kristen engkau sudah buat itu atau belum? Yakobus 1 ayat 27. Maksudnya mau pertanyaan saya, makanya ketika engkau mengatakan kekristenan itu bidat, pertanyaan saya, ketika engkau jadi Kristen, waktu engkau menjadi Kristen sebelum engkau jadi Islam, contohnya Riko, apakah engkau sudah memenuhi yang semua yang diperintahkan oleh Kristus? Karena ini loh, karena tanda bahwa orang mengenal Kristus, mengenal Allah adalah melakukan semua perintahnya. Contoh perintah yang para rasul tulis di dalam suratnya, mereka terima dari Yesus. Contoh kecil, agama yang murni dan tak bercacat. Contoh kecil, Yolita, Yakobus 1 ayat 27. Agama yang murni dan tidak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya diri sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Riko, kalau engkau pernah jadi Kristen Bukannya yang sesungguhnya, Kristen ini bukan agama ya, Pak? siapa bilang bukan agama? Pendeta saya bilang Iya, kalau ini kamu nih kalau Islam atau Kristen itu kamu bukan Islam atau agama. Kristen ini? Pendeta saya, artinya kamu nih mana nih agamamu yang benar nih? Ini loh kitab suci yang ngomong, bukan saya yang ngomong loh. Tadi emangnya barusan didengar tadi apa?
agama yang murni dan tak bercela di hadapan Allah adalah Coba pelan-pelan Pak. mengunjungi. Saya kan pertanyaan gini Pak. Saya merasa diri saya waktu saya sebagai Kristen, saya melakukan bidat. Kata Bapak, bidat itu adalah yang tidak mengikuti ajaran Yesus. Oke, makanya sekarang Riko, saya mau jelaskan ajaran Kristus. Ketika ini dikatakan secara jelas dalam Yakobus 1 ayat 27, ibadah atau agama yang murni dan tak bercela adalah mengunjungi mereka dalam kesusahan, janda, yatim piatu, dan menjaga agar dirimu tidak dicemarkan oleh dunia. Pertanyaan saya, ini kita belum bongkar Injil semua, kita baru pakai satu ayat ini. Pertanyaan saya, ketika saudara Riko waktu menjadi Protestan, apakah sudah berapa kali pergi kunjung janda, anak yatim piatu, dan membantu mereka? Iya, sering saya. Oh sering. Oke, kita bongkar. Panti asuhan. Matius 25 ayat 34 selanjutnya. Jujur ya, Riko, jujur ya. Tolong jujur, karena tadi sudah Iya, Pak. framing Gini, bahwa Pak. kekristenan itu Kalau bidat. misalkan Oke? Bapak bilang, sebentar Pak. Kalau misalkan Bapak itu bilang tadi kan bidat itu adalah yang tidak mengikuti ajaran Yesus Kristus, sedangkan Yesus Kristus bilang di Lukas 4:8 ini, Yesus berkata kepada, ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Gak ada Dia menyuruh kita untuk menyembah Dia. Gak ada Dia, tapi dia memerintahkan kita untuk Emangnya waktu Tuhan saudara Allahmu Kristen dan tidak hanya menyembah kepada Dia Yesus? sajalah engkau Nah makanya itu karena saya menyembah Yesus, saya tidak mengikuti ajaran Dia, jadi saya bidat dong kan. Itu kan kamu protes setelah kamu jadi Islam. Islam, makanya itu. Kamu kan dialih otak kamu setelah kamu jadi masuk Islam, kan begitu. Dulu kan kamu nggak begitu. Narasi itu kan narasi sudah kamu jadi Enggak. Islam. Karena saya sering lihat Ngomong kosong itu dia bukan Kristen. Segala narasi kamu itu setelah kamu Waluni jadi itu kan. Islam sekarang. Sabar, tenang, Bukan narasi kamu dulu. Satu-satu. tenang, Oke, sebentar. tenang, Ini tenang. ajaran kasih kan. Aku kan nanya ini. Oke, sebentar, Melo. Melo, kita diam dulu. Cio, tadi ada sementara komen sini. Kalau tadi Bapak tadi bilang kan katanya semuanya kan ajaran Paulus begini. Roma itu kan yang menulis kan Paulus kan. Saudaraku, Sedangkan Yesus itu nulis di sini Lukas 4 ayat 8 ini kalau di tinta merah ini dalam Bible masih omongan Yesus kan. saudaraku. Dan tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya Artinya, kepada Dia kalau sajalah begitu, engkau Saudara berbakti. Riko, kalau ada tertulis, artinya Yesus mengambil referensianya kepada perjanjian lama. Kalau dikatakan ada tertulis, artinya Yesus pakai perjanjian lama. Saya omong tadi seperti ini pelan-pelan untuk bawa kamu ke Injil. Jangan lompat-lompat dong. Tadi kan kalian bilang Injil. kekristenan itu bidat. Makanya Kalau kita harus Lukas ini bongkar. apa Pak? Injil atau Sebentar. Injil apa? Riko kalau nanya jangan lompat-lompat. Sebentar. Satu Jangan dulu lompat-lompat. diselesaikan Iya, baru begini. lompat. Begini loh, makanya aku pengen menarasikan tuh pemikiran kita tuh Kamu sama. kamu Tadi kan nanya ini Jangan belum dulu selesai nanya dijawab, sama. pakai Tadi yang bidat, lain. Monyet loncat. bidat itu menurut Bapak, Jangan Menurut kitab Romo suci ini apa apa? menurut saya? Tadi nanya Roma, Kamu sekarang tahu apa kata itu bidat menurut nggak? Lari ke Bapak? Lukas. Biar Kata saya bidat sendiri ya, itu teman-teman. apa? Oke. Ya makanya bidat itu artinya yang tadi sudah dijelaskan. Emang tadi tidak dibaca dalam Galatia 1 ayat 67. Galatia 1 itu yang nulis siapa, Pak? Galatia yang Galatia menulis 1 siapa? itu yang nulis siapa? Ya Paulus. Ya. Jadi itu Mau kamu tahu nanya itu apa itu narasi bidat? bahwa Tahu dulu Paulus Melo, bukan Melo. Mau tahu kita bongkar Injil. Kita fokusnya di bidat dulu ya saudaraku. Fokus aja, nggak usah loncat-loncat lah. Injil itu Oke, Injil itu engkau apa tahu artinya, yang Pak? Injil. Injil itu kan Sebentar perkataan dulu. Yesus, Pak. Tekan sekarang, iya saudara. Engkau tadi bilang kata sesat tadi, engkau ambil salah konteksnya. Makanya biarkanlah saya menjelaskan karena ini kitab sucinya orang Katolik. Biarkanlah saya menjelaskan untuk engkau yang sudah Islam, oke? Kalau engkau masih pakai seperti ini, memang engkau tidak mau belajar, engkau tidak mau bertanya.
Sekarang engkau mau pakai katanya Yesus. Iya, aku bingungnya itu gini bidat? loh. Bapak bilang tadi katanya yang nggak mengikuti ajaran Yesus itu bidat kan? Sedangkan Yang Bapak mencari referensinya daripada memutarbalikan kitab ajaran Paulus. Kristus. Riko, engkau diam dulu. Yang memutarbalikan ajaran Kristus, engkau dengar benar tidaklah? Itu referensi dari mana? Kitab siapa? Yang berbicara di situ siapa? Loh, tadi nggak denger ya? Emangnya kitab suci perjanjian baru tuh ada 27 kitab suci perjanjian baru. Oke. Bagaimana cara orang-orang menyesatkan? Memutarbalikan ajaran Kristus. Contoh kecil di dalam Injil yang engkau mau tahu. Oke, kita bongkar. Menyesatkan artinya bagaimana cara menyesatkan? Ya harus memutarbalikan ajaran. Contoh kecil, itu yang dilakukan oleh yang namanya Kristus-Kristus palsu atau Mesias-Mesias palsu. Tolong baca Matius 24 ayat 23-24. Apa yang dilakukan oleh guru-guru palsu? Ada juga di Matius 7 ayat 15 selanjutnya. Tetapi sekarang kita baca dulu Matius 24 ayat 23-24. Santai-santai aja lah sama saya Riko, santai saja. Lu mau tanya dari Kejadian sampai Wahyu silakan. Matius berapa, Tapi jangan Pak? lompat-lompat. Matius berapa? Matius 23 ayat 23 sampai 24. Saya ini ragu loh. Kamu bilang kamu Islam. Matius berapa, Tapi Pak? Matius 23 Dia Ayat ngarang 24. bukan dari bekas Kristen nggak ada tuh mau. Matius Dia memang 23 ayat 24. 23-24. Apa yang dilakukan oleh Mesias-Mesias palsu ini? Oke. Hai kamu pemimpin-pemimpin buta, nyamuk kamu saring dari dalam minumanmu, tetapi 24. Yulita, Matius 24 ayat 23-24. bukan Matius 23 ya. Bukan Matius 23. Ada di type di bawah dong. 24. Matius 24, 23. 23, Pada 24. waktu itu, jika seorang berkata kepada kamu, lihatlah, Mesias ada di sini, atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat sehingga sekitarnya sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Oke, bagaimana cara menyesatkan? Mujizat palsu, pengajaran palsu, nubuat palsu. Sandingkan ke Matius 7 ayat 15 selanjutnya. Matius Ya, 7. Indonesia kalah tapi tetap Garuda di darat, santai saja. Matius 7 ayat berapa mu? 15. 15. Waspadalah, Selanjutnya. waspadalah Bagaimana terhadap cara nabi. menyesatkan? Cara menyesatkan di sini, kalau saudaraku mati-matian jangan pakai para rasul punya surat, kita pakai Injil. Santai saja dengan saya Riko. Bagaimana mereka cara menyesatkan orang? Lihat baca ayat ini. Akan muncul apa? Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar sebagai domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala buas. Lanjut. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Lanjut, Bro. Kalau saya belum berhenti lanjut. Demikianlah setiap pohon Terputus. Yudhita. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik. Demikianlah setiap pohon yang baik-baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik. Setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Oke, Bukan konsentrasi setiap orang- 21 sampai 23. Konsentrasi di ayat 21 sampai 23, Rik.
Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan orang yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu Tahan dulu. dan mengusir Bukankah kami bernubuat atau mengajar dalam namamu? Apalagi setan demi namamu, mengusir setan dalam namamu. Apalagi mengadakan banyak mujizat demi namamu. mengadakan banyak mujizat atas namamu. Apa kata Yesaya 23? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, Aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah dari hadapanku, hai kamu yang melanggar perintah Allah. Oke, Rico. Bagaimana cara menyesatkan? Mengajarkan yang tidak sesuai, memutarbalikan apa yang diajarkan oleh Yesus. Yesus Makanya mengajarkan untuk menyembah dia. Tidak dulu. Di mana? Kenapa? Di mana ayatnya Yesus mengajarkan untuk menyembah dia? Yesus tidak bilang akulah Tuhan Allahmu. Engkau tidak pernah ketika oke. Yesus itu Tuhan atau tidak bagi kamu waktu kamu Kristen? Dulu iya, Ya. Maka sekarang engkau Islam. karena saya sudah sadar, maka Dan saya sudah sadar tunjukkan kalau Yesus waktu itu kau jadi Tuhan, Kristen, makanya saya engkau sadar itu ketika kau sudah jadi Islam. Tetapi Yesus itu tidak Tuhan Allah menurut orang Kristen. Oke, bongkar dulu Yohanes 1 ayat 1. Apakah Yesus itu Allah atau tidak? makanya aku tanya sama Bapak apa nih? Ya makanya kita bongkar Yesus itu Allah tidak. Kalau dia Allah, pasti dia disembah. Iya, kalau misalkan Bapak bilang di sini Matius 24-23 ini kan sebenarnya ini kan udah ada nih di kisah para rasul nih. Saudaraku, Kalau ada yang merasa saat bertemu sama pertanyaanku. Yesus. Kamu kan tadi tanya tentang apa itu bidat dulu. Kamu kan tanya iman Sekarang kami. Orang pertanyaan saya mengajar sebentar. balik iman. Melo-melo tahan dulu. Iya. Tadi, Riko, Bentar, satu-satu Riko. aja kita ngomong. Riko, kamu pertanyaanmu yang Iya, benar. seharusnya kan Bapak kan ngajarinnya ke gini. Matius 24-23-24 di sini Yesus bilang, awas hati-hati ya, dan nabi-nabi palsu yang mengatasnamakan akan bertemu dengan aku. Kan begitu. Nah, Bapak tunjukkan ayatnya di mana siapa nabi palsu itu. Kan begitu. Yang mengajar Riko, engkau tidak mengerti. Engkau kan tanya apa itu bidat yang memutarbalikan pengajaran Kristus. Inilah guru-guru yang memutarbalikan pengajaran Kristus. Kristus bilang begini, mereka bilang jangan begini. Kristus bilang begini, mereka bilang jangan begini. Ini yang Ya, namanya guru itu palsu. siapa? Guru palsu Engkau itu tidak siapa? jadi orang Kristen yang sesungguhnya ketika engkau jadi Protestan, saudaraku. Ya, Cio, sekarang kita dengarkan Cio dulu. Karena tadi saudara tadi bilang Yesus bukan Tuhan, Yesus tidak Tuhan. Setelah makanya engkau buat loncatan yang tidak perlu. Selesaikan satu tema, saudaraku. Setelah itu baru tema yang lain. Saya bukan anak kecil yang engkau atur suka-suka mau kemana menurut engkau. Engkau datang bertanya, oke? Oh, Cio, silakan Cio. Izin, Salve, Bapak Romo dan semuanya. Saya pikir Bapak Romo mohon izin. Dia sudah keluar. Jadi orang itu bukan Kristen, dia omong kosong saja. Dia kayaknya mau arahkan kembali kita, dia mau coba-coba. Jadi memang kasih turun saja tadi mau saya bilang karena bikin kacau saja. Lebih baik kami ikuti penjelasan lain dari Bapak Romo yang lebih menyegarkan kami, Bapak Romo. Terima kasih. Oh, oke. Tidak, sebenarnya Ya, benar. saya bilang begini. Oke, sebenarnya saya mau katakan dia maksudnya saya jadi kesian sama dia juga karena mau tunjukkan siapa itu penyesat, maksudnya dia bingung sendiri ya, maksud saya
Dia bilang dia Kristen, setelah itu dia mualaf, mas dalam pengertian itu. Setelah itu dia maksud saya engkau mengerti apa itu bidat itu apa? Dari bidat itu apa? Pengajaran seorang bidat itu apa? Jadi dari situ engkau harus mengerti dulu. Kalau tidak kan bingung. Kalau tidak kan dia bingung sendiri. Lalu dia loncat, Yesus itu Tuhan. Maksud kita mau jadi dia belum mengerti apa itu bidat. Dia sudah mau loncat, Yesus itu Tuhan, bukan Tuhan. Maksudnya dia sendiri tidak mengerti. Maksudnya mau loncat-loncat. Makanya saya bilang, jangan buat saya seperti anak kecil lah. Selesaikan satu hal, setelah itu baru ke hal yang lain. Ya, Bapak. Akhirnya diturunkan ya, atau dia turun sendiri, saya tidak tahu. Minta maaf. Kan mau saya buang. Pusing lihat dia nanya. Ke kiri, ke kanan, lompat kiri, lompat kanan. Itu macam tupai saja meloncat pokok. Oke. Silakan teman-teman. Ada mau komen silakan. Oke. Itu dia narasi, itu narasi memang narasi polemikus semua tuh yang biasa suka debat dengan Protestan itu. Dia bukan berasal dari Protestan yang ngarang saja. Memang dia polemikus semua, tuh golongan anak buahnya Zuma, anak buahnya itu dia suka polemikus kan golongan mereka itu. Dia ingat kan dia mikir Katolik itu sama macam protein suka berdebat itu. Dia masuk dia bikin mau kacau macam keruhkan air bening itu. Habis nanya sama Romo masalah bidat, dia lari lagi ke surat Paulus. Habis dari surat Paulus, dia lari lagi ke yang lain tadi. Mau nanya hal baru. Kepala otak dia bukan mau belajar, cuma dia membawa narasi mereka yang suka polemikus. Dia hanya mau bikin dijelas satu pada belum masuk dia pindah, berjelas satu belum nggak masuk pindah. Memang dia bawa narasi cara mereka gitu. Mohon izin. Ya, Cik. Si Riko komentar belum beres. Bukan belum beres, memang kamunya tidak beres. Jadi percuma berdiskusi dengan orang yang tidak beres itu. Beres, memang otak dia nggak waras kok. Bukan kamu sadar, kamu masuk sana bukan kamu sadar, kamu itu sudah sesat. Oke, nantilah lain kali kita mungkin bertemu lagi. Siap. Hanya maksudnya saya Dia bukan mau belajar, dia cuma mau bikin keributan aja itu. Kalau dulu kamu bekas Protestan, dulu menyimpang, sekarang kamu sesat. Saya katakan terang-terang gitu. Apa saya? Yang lucunya dia pakai kitab suci baru dia tuh Protestan, mungkin hanya mau buat polemik dengan Islam karena dia bilang menurut pendeta saya tadi kalau kita mau tangkap ya. Artinya dia mau menentangkan dengan Islam. Dia tuh Protestan saya yakin. Minta maaf saya katakan seperti itu. Karena cara narasinya menurut pendeta saya berarti menurut mantan pendeta saya. Kita compare analisis present atau past tense, itu bisa analisa dalam bahasa juga. Oke. Hanya dia mau coba, nanti jangan sampai dia mau menentangkan dengan Islam. Tadi saya mau kejar dia pakai Islam juga karena selama ini saya tidak pakai Islamologi yang saya belajar ya. Hati-hati juga ya. Saya mau kejar dia dulu dengan Isa di dalam Al-Quran juga ya. Saya Engkau boleh tidak bertanya, mengerti Pastor. perintahnya Yesus yang mana ya, Siriko Simanjudan. Engkau tidak mengerti perintah Yesus yang mana. Jadi engkau langgar loncat sana sini. Yesus bilang bidat kepada orang ini, orang yang mempertanyakan saduki, orang yang mempertanyakan perkawinan. Kau garis bawahi kata bidat tanpa mengerti konteks dalam keseluruhan teks itu. Berarti yang tidak mengerti tentang Yesus itu engkau, bukan kami yang ada di sini. Oke, minta maaf ya polemikus begini biar kita mute-kan supaya nggak usah type aneh-aneh ya. Saya yakin bahwa dia, apalagi dia pakai Simanjuntak ya. Berarti saya silalahi dulu bertanya ya Pastor ya. Sebentar saya, gimana nih? Oke sebentar. Sebentar silalahi saya. Supaya dia jangan repot-repot dengan type yang aneh-aneh biar kita mute-kan dulu. Minta maaf ya teman-teman.
Tolong dong. Moderator nada mau Romo yang Jangan memitkan. saya sendiri yang bersalah.